tinggi badan saya itu cuma 160. 160 Iya. Tapi jadi kiper ini. Iya betul. Dengan tinggi 160, Cak. Tinggi gawang itu 244. Apa yang membuat sampean pede dan apa ya? Yakin dulu memutuskan jadi kiper itu? Selamat sore kawan-kawan. Kenapa sore? Karena sore adalah waktu yang menyenangkan untuk bermain sepak bola. Nah, obrolannya kali ini agak berbeda. Saya berdiri nih. Kenapa saya berdiri? Karena saya mau menunjukkan keistimewaan sosok di samping saya ini. Yang berada di samping saya ini Cak Riono, mantan kiper Persibaya. Bener mantan kiper Persibaya? Betul Mas, saya mantan penjaga Persibaya. Dari era Piala Utama 90 itu ya, Cak? Ya, 90. Sampai era 93. 94 terakhir. Perserikatan terakhir. Nah. Cak, tinggi badan sampean berapa, Cak? Tinggi badan saya 160. 160 iya. Ya? Tapi jadi kiper ini? Iya, betul. Ya. Istimewa ini kan. Bisa jadi nih kiper dengan postur terpendek di Indonesia ini. Betul Mas. 106, karena kalau nggak salah Wahyu Tri yang Persis Solo sekarang itu di angka 170-an. Begitu juga Awan Seto. Dulu ada di dunia ya, Campos. Iya betul. Hampir 170 juga. Nah ini Cak Riono 160. Dengan tinggi 160, Cak. Tinggi gawang itu 244. Apa yang membuat sampean pede dan apa ya, yakin dulu memutuskan jadi kiper itu? Karena saya ingin untuk menjadi penjaga gawang itu bakat mulai dari ikut kompetisi-kompetisi di kampung-kampung. Waktu di kampung itu ada kompetisi atas nama hadiahnya cuma kambing. Itu mulai itu akhirnya saya memutuskan untuk menjadi penjaga gawang. Tapi kan cilik, Cak. Kok apa yuk? Aku jadi kiper aja nih. Biasa kan cilik jadi striker, pelayannya banter. Iya. Yuk jadi kiper. Karena saya ingin menunjukkan masyarakat Surabaya ini loh, kecil tapi penjaga gawang. Untuk saya pede menjadi penjaga gawang, satu, saya punya loncatan tinggi dan penangkapan bola yang lengket. Itu ya, jadi iya. Jadi yakin memutus aku jadi kiper wae. Iya. Lah, dengan ini tadi, Cak, ya. Tinggi 160, gawang sangat tinggi ya akhirnya. Iya. Tentu latihannya ekstra ini. Iya betul. Untuk ngejar Iya. posisi. Apa yang dilakukan Cak Riono agar bisa punya lompatan tinggi itu, proses latihannya? Proses latihan saya setiap hari mulai pulang sekolah, pulang dulu waktu sekolah dulu 11:30 sudah pulang. Saya istirahat sebentar, makan-makan, mulai 1:30 saya sudah mulai latihan. Latihan saya cuma skipping, start pendek, itu aja. Latihan saya cuma itu aja. Terus terakhir saya imbangi untuk ikut latihan volleyball. Oh iya. Nah, Karena kalau volleyball itu saya nggak mau jadi toser. Saya ingin jadi striker. Karena apa? Supaya loncatan saya tambah tinggi. Istimewa ini. Itu. Karena ini ya, memukul. Iya, memukul. Waktu itu apa proses latihan skipping, proses sprint pendek itu dimulai SD atau SMP? Mulai SD kelas 6. SD kelas 6. Iya, Ya? mulai SD kelas 6 saya. Karena sudah membulatkan tekad jadi kiper. Iya, betul. Gitu. Lah, proses latihan di voli sendiri itu SMP atau SD itu? Saya mulai latihan voli itu SMP. Karena apa? Saya lihat
latihan sepak bola untuk latihan kiper ya, khusus latihan kiper ini di sepak bola. Itu sama latihan di volley itu sama, gerakannya sama, loncatannya sama, timingnya juga sama. Kita lo nyemes, kalau loncatan timingnya nggak pas, bola lewat atau nyantol ke net. Ya. Seperti menjaga gawang, kita bola crossing, kalau kita nggak loncat, timingnya nggak pas, pasti juga lepas. Nah, itu. Ya. Oh, gitu. Jadi proses latihan jadi kiper tapi menambah volley. Iya. Kalau bolanya latihan ikut mana? Bolanya saya mulai latihan ikut klub Indonesia Muda. IM. Mulai kelas 6 itu saya. Rodok geser sini ojo ngadong-ngadong aja. Ya. Oh, ikut Ya. IM dan ikut volley. Volleynya ikut mana? Volleynya waktu itu saya ikut Porpat. Latihannya di Kodam sini. Waktu itu. Nah, Cak, dalam proses perjalanan itu kan, karena Cak Riono, apapun Cak Riono secara postur kecil kan, Iya. itu pasti ada orang yang meragukan. Nah, Iya. waktu itu ada nggak yang meragukan gini, misalnya cilik kok jadi kiper? Nah, ada yang meragukan itu nggak? Kalau di Surabaya banyak yang meragukan saya. Meskipun saya waktu main di Gelora gitu ya, kipernya kecil, pendek. Kalau saya nggak kuat mental, pasti sudah down. Tapi saya tetap, saya tunjukkan untuk supporter-supporter Surabaya ini loh saya. Nah, gitu. Ini loh saya. Kalau saya bola-bola atas, saya nggak takut sama sekali. Waktu bola-bola atas. Bola-bola Nah, kalau bawah, bola-bola apalagi? bawah, saya juga nggak takut, tapi kebanyakan saya masuk-masukkan itu bola bawah. Kalau bola atas, saya sudah menguasai. Karena bola bawah butuh jangkauan juga. Nah, kalau bola atas itu kan saya dulu. Saya sudah punya kelebihan loncat dan penangkapan bola lengket. Baca, ketika orang orang ngomong nggak percaya, itu kan menjatuhkan mental seperti Cak Riono bilang tadi, aku mau menunjukkan. Tapi secara pribadi apa yang dilakukan untuk menguatkan mental itu? Saya untuk mental, satu, kalau main jangan buat kesalahan. Jangan blunder. Ya. Nah, kedua, tunjukkan kalau saya mampu untuk menguasai gawang ini. Meskipun bagaimana bola-bola trek, bola atas, saya sudah nggak khawatir sama sekali. Itu akhirnya masyarakat Surabaya, supporter Surabaya akhirnya percaya. Oh iya, Riono itu memang kecil, tapi bola-bola atas dia nggak takut sama sekali. Itu ya, akhirnya dengan tekad yang begitu besar masuk Persebaya. Kalau nggak salah masuk pertama kan tim Piala Utama yang 90 itu yang Persebaya juara itu Iya, ya. cadangannya Markus Hafid. Oh, istimewa, ini melebu langsung juara aja. Iya. Meskipun cadangannya Markus Hafid ya. Tapi kan di musim berikutnya kiper utamanya masih Markus Hafid ya. Iya. Cuma Hafid itu kan cedera ya. Ya, waktu cedera itu. Nah, pertandingan masih ingat nggak pertandingan pertama Cak Riono jadi kiper utama Persebaya? Waktu saya berkesan, waktu pertandingan main pertama ya. Waktu main pertama itu waktu di Gelora 10 November. Itu lawan Gresik. Persegres Gresik. Waktu itu kita penentuan. Kalau kita draw, kita nggak lolos ke Senayan. Kalau kita menang 1-0, berarti kita lolos ke Senayan. Itu yang berkesan saya di waktu main di Gelora itu. Lawannya nggak remeh-remeh. Waktu itu masih ada Sasauna Andito, Ferel Mahato. Wih, semua komplit waktu Gresik itu. itu berarti musim kompetisi 91-92. Kalau pertandingan Persegres itu yang cetak Agus Winarno ya? Agus Winarno yang Itu kalau nggak salah bulan Februari 92 itu kalau nggak salah. Betul, ya. Dan itu Cak, waktu main pertama itu kan tuntutan seperti Cak Riono tadi bilang bahwa Persebaya harus menang. Ya, Berarti nggak boleh kebobolan. ya betul. Ada apa ya? Tip khusus nggak waktu itu, atau ada orang yang ngasih mompa semangat, atau Cak Riono sendiri yang memompa dirinya agar nggak kebobolan? Saya untuk tip-tip itu tidak ada. Saya percaya kalau saya bisa waktu itu, supaya apa? Supaya satu, nama saya bisa tenar. Ya. Dua, kalau ini lolos, kita bisa
masuk kerja. Oh iya iya iya. Ya. Maksudnya bisa diterima di PDAM ya? Gitu. Waktu mau berangkat ke Senayan, kita minta kerja dulu ke Pak almarhum Purnomo Kasidi. Akhirnya siapa yang mau kerja? Akhirnya minta semua. Akhirnya Pak Purnomo Kasidi itu ngasih memo. Nah, waktu itu saya nggak tahu kalau saya diterima kerja itu. Nggak tahu. Habis waktu di Senayan, saya mama sudah, Pak Riono sudah kerja di PDAM. Loh, padahal di PDAM waktu itu saya nggak pakai ngelamar nggak pakai. Langsung Riono masuk kerja. Waktu masuk aja saya juga bingung. Kerja apa? Kerja di mana? Ruangan saya di mana? Bingung. Akhirnya saya tanya ke personelia. Nah, habis tanya personelia, akhirnya saya dikasih anjuran. Pak Riono tempatnya di bagian penertiban pelanggan. Nah itu ya. Nah di musim berikutnya ya, itu akhirnya jadi kiper intinya Persebaya ya? Iya. Karena Makhrus Afif waktu itu cedera dan memutuskan ya, berhenti. Bukan diri ya. Itu berapa musim jadi kiper saya utama? jadi kiper utama itu 2 musim. 92 93 dan 93 94 ya, itu ya? 2 musim. Berarti yang 93 94 itu kan perserikatan terakhir Persebaya nomor 3 aja. Betul. Itu kalau nggak salah ada yang fenomenal, Persebaya menang di Makassar ya? Waktu di Makassar main malam itu, wah, mental saya itu mau dijatuhkan sama supporter-supporter ujung pandang. Waktu datang diteror. Waktu latihan di stadion, nyoba stadion dilempari seperti batang-batang tikus. Akhirnya malamnya kita main, kita tunjukkan. Akhirnya kita menang 2-1. Itu waktu itu memang yang sudah nggak percaya waktu itu saya kalau bisa menang. Akhirnya kita menang 2-1. Dan di Senayan akhirnya nomor 3 nomor itu 3. ya? Persebaya nomor. Itu kenangan indah bersama Persebaya ya? Kenangan indah saya di Persebaya waktu itu ya itu. Karena kita juara 3. Iya iya iya. Gitu. Nah, itu kenapa nggak lanjut waktu Liga Indonesia pertama nggak lanjut? Kalau nggak salah Cak Riono ke Persidikap Kediri ya? Betul. Waktu itu ya. Waktu pertama itu kita cedera ya. Waktu cedera itu Cedera apa ya? kaki dengkul. Oh, lututnya ya? Iya, lututnya saya waktu itu kena waktu terakhir main di Malang. Waktu ambil bola atas kita jatuh. Akhirnya bunyi klak gitu lutut saya. Akhirnya saya memutuskan berhenti. Akhirnya berhenti berapa bulan gitu, ada sekitar 7 bulan atau 8 bulan. Akhirnya kita diminta tolong almarhum Pak Solekan untuk memperkuat Persidikap Kediri. Jadinya dibawa ke Kediri? Iya, waktu itu saya terakhir main di Kediri. Itu langsung atau sempat nolak ketika Pak Solekan datang ke rumah itu? Waktu Pak Solekan datang ke rumah, saya tolak sementara waktu karena saya sudah nggak percaya kalau saya nggak bisa loncat kaki saya. Saya tolak. Tuh karena Pak Solekan maksa, akhirnya saya diajak ke Kediri. Untuk Kediri saya dibawa ke rumah sakit di Rongjon, katanya nggak ada masalah. Akhirnya saya jadi pemain inti Persidikap. Cuma 1 musim aja? 1 musim. Setelah itu balik ke Surabaya? Saat waktu itu sudah selesai balik ke Surabaya lagi. Dan pensiun? Pensiun waktu itu. Langsung mutusin kerja. Fokus di PDAM? Ya, fokus di PDAM. Sampai sekarang masih di PDAM, Cak? Masih sekarang di PDAM. Nah, kegiatan sekarang apa, Cak? Selain di PDAM? Sekarang kegiatan saya untuk melatih di klub Indonesia Muda. Berbakti SSB, pada ya, sama klub saya yang membesarkan saya, yang mengenakkan saya waktu saya masih di klub, habis itu ke Persebaya. Wah, ini obrolan menarik nih bareng Cak Riono. Cak Riono tingginya 160 tapi jadi kiper, dan jadi kipernya Persebaya lagi. Ini kan istimewa. Berarti kalau saya melihat apa perjalanannya Cak Riono ini menunjukkan bahwa apapun kalau kita usahakan pasti bisa tercapai. Iya, Cak Riono. Betul. Meskipun halangannya seperti Cak Riono, posturnya nggak tinggi, ternyata bisa jadi kiper dan lompatannya tinggi.
Cak Riono pernah bilang lompatannya sebelum cedera itu setinggi kepalanya bisa sundul Mister Gawang. Bisa. Cak? Waktu itu memang saya coba. Bisa enggak waktu saya belum lutut saya belum cedera. Saya berdiri di atas di bawah Mister, saya loncat gini bisa kepala saya. Sundul Mister. Iya, bisa. Istimewa nih. Bisa, Nah, iya. ini kan pokoknya apapun ya, nggak ada barang yang sulit ketika mau berusaha ya. Betul, Cak? betul, Pak. Karena dengan usaha, dengan kerja keras, apa yang kita cita-citakan pasti Bisa. bisa tercapai. Lah itu, ini pelajaran menarik dari perjalanan Cak Riono. Dan semoga yang menonton ini, terutama teman-teman yang mau jadi kiper atau apapun lah ya, yang mau berjuang untuk meraih sesuatu, semoga ini menginspirasi teman-teman semuanya. Oh ya, kaos ini tulisannya urip mung mampir bal-balan. Kemarin kan ada yang nanya, Cak punya kaos nggak? Oma Bal-Balan punya produksi nih. Kalau mau nyari bisa lihat di Instagramnya Oma Bal-Balan, juga bisa lihat di Twitternya Oma Bal-Balan. Terima kasih Cak Riono atas waktunya ini. Siap. Matur suwun atas kisah-kisahnya. Terima kasih kembali. Itu dulu kawan-kawan obrolan kali ini. Kita akan bertemu di obrolan-obrolan berikutnya bersama pemain-pemain bola yang lainnya, mantan-mantan pemain bola yang lainnya. Selamat sore.